Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyana Putri dari SMP Negeri 2 Ciwaringin. Saya akan membacakan cerpen bertema keberagaman dengan judul Senja di Jembatan Pena, karya Ogi Hendrayana SPD. Selamat menikmati. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Senandung yang terdengar riang dari mulut kecil Tiara. Keceriaan menyambut waktu liburan pun dirasakan oleh semua siswa SD Cendrawasih. Sorak-sorai terdengar di seluruh penjuru sekolah. Dengan sembari menenteng ransel makanan, langkah Tiara menggebu menuju gerbang sekolah. Beban tas di pundaknya pun tak ia rasa. Sudah terbayangkan dalam pikirannya bagaimana menyenangkannya liburan di Jakarta. "Pak, Bapak!" Suara dan lambaian tangannya membuat Bapak menoleh. Senyum sumringah keduanya terlihat jelas. Bapak menyodorkan helmet ke tangan Tiara yang penuh dengan barang bawaan. Tak tega melihat Tiara kesulitan, helmet kuning berbunga itu dipakaikannya ke kepala Tiara. "Let's go!" Tangannya menunjuk ke arah jalan raya. Bapak menancapkan gas segera berlalu dari sekolah. Seperti biasa, mereka sungguh menikmati perjalanan pulang. Polusi udara yang menerpa wajah dianggapnya anugerah oleh mereka. Iya, mereka bersyukur masih bisa bernafas di tengah gempuran kehidupan di Jakarta yang gemerlapnya menyilaukan mata. "Pak, nanti kita mau jalan-jalan kemana ya?" Suara Tiara tak kalah dengan suara bising kendaraan. Bapak tidak menggubrisnya. Motor itu terus melaju begitu saja. Sementara Tiara masih sibuk dengan permen lollipopnya. Namun sesekali terdengar keinginan Tiara. "Pak, kita sudah beberapa bulan di Jakarta, tapi belum pernah jalan-jalan." Bapak hanya menoleh, melihat ekspresi Tiara dari arah kaca spion itu. Saat perjalanan pulang, Tiara, Bapak, dan motor tua itu melewati tumpukan sampah yang tingginya hampir 1 meter. Tidak sedikit sampah itu berserakan di jalan. "Ih, jorok sekali!" Tiara menggerutu. "Masa iya sampah ini mau setinggi gunung?" Pemandangan yang menjijikan. Tiara pun menghirup bau busuk sampah. Sampai-sampai ia harus menutup hidungnya. Sampah itu mengalihkan pembicaraannya tentang liburan. "Ayo Pak, digas. Aku ingin cepat sampai rumah." Bapak ikut saran Tiara. Setibanya di rumah, "Assalamualaikum, Bu." Tiara mencium tangan ibu. Belum sempat ibu menjawab salamnya, Tiara langsung mengomel. "Bu, Tiara kesal sekali. Tadi di bahu jalan ada tumpukan sampah." Loh. Kenapa ini anak ibu? Bukannya mau liburan itu senang ya? Kok ini malah ngomel terus? Kata ibu menghampiri Tiara. "Hah? Emangnya kita mau pergi kemana, Bu?" Tanya Tiara terkejut. Kemana ya?" Ibu menatap Bapak penuh arti. "Aku dengar tadi Putri mau ke Bandung dan Laras mau liburan ke Malang." Suara Tiara makin pelan. "Tiara bosan di rumah saja." "Pak, Bu, sudah beberapa bulan di Jakarta, kita belum pernah jalan-jalan." "Iya, nanti kita jalan-jalan. Sekarang kamu ganti pakaian dulu, lanjut makan siang, oke?" Ibu menenangkan. Saat Tiara makan siang di ruang TV, ia mendengar bapak dan ibunya membicarakan tentang liburan di dapur. Namun sayang, obrolan mereka tidak mengarah ke hal yang menyenangkan. Ada masalah yang harus Tiara dengar di antara percakapan kedua orang tuanya. "Kasihan loh Pak, Tiara. Di saat anak-anak lain liburan ke tempat wisata, Tiara diam saja di rumah." Keluh ibu sambil merapikan pakaian yang tadi sudah diangkatnya dari jemuran.
"Bapak juga mau Tiara senang di hari liburnya," kata bapak. "Tapi Bu, uang buat liburannya dari mana?" Walaupun pelan, suara mereka tetap terdengar oleh Tiara. Suapannya terhenti. Tiara diam. Ia paham dengan situasi ini. Ia tidak memaksa apapun. Hari demi hari berlalu. Tiara menghabiskan waktu liburannya hanya dengan bermain gawai. Dunianya terbatas. Ia tidak melihat dengan nyata. Ia juga tidak bisa merasakan yang sebenarnya. Gawai hanya menghibur mata, tidak untuk hati. Siang ini, dari luar terdengar Mama Esther memanggil, "Tiara, Tiara!" "Iya, Tante, ada apa?" Tiara sudah lebih dekat dan akrab dengannya dibandingkan perjumpaan pertama mereka. "Kok kamu liburan diam saja di rumah, Logat Papuanya masih kental. "Iya, Tante, aku bosan sekali di rumah," keluh Tiara. "Ya sudah, dibawa." Mama Esther menyodorkan satu karung kecil botol air mineral bekas. "Hah? Apa nih, Tante?" Tiara sangat bingung. "Sudah, jangan banyak tanya. Ayo ikut Tante saja. Di sana kamu akan banyak teman baru," saran Mama Esther, sang pejuang pendidikan dan lingkungan untuk kalangan bawah. "Bu, aku mau ikut Mama Esther dulu ya." Tiara berlalu dengan salam. "Iya, hati-hati ya, Nak," pesan ibu. "Mama, titip Tiara ya." Mama Esther hanya tersenyum dan mengangguk. "Tante, memangnya kita mau kemana?" tanya Tiara heran. Namun langkahnya tetap sigap mengikuti Mama Esther dari belakang. "Tante, jangan-jangan kita mau ke kolong jembatan ya?" ujar Tiara yang membuat langkah Mama Esther terhenti. Matanya yang tajam memandang Tiara. Tiara pun gugup dibuatnya dan merasa bersalah. Mama Esther berkata, "Iya, betul Tiara, kita akan pergi ke sana." Sesampainya di sana, tampak jelas kehidupan di bawah jembatan. Gubuk-gubuk berjejer, sampah pun tak dielakkan ada di mana-mana. Namun, ada senyum yang menyambut mereka berdua. Tiara dan Mama Esther disambut hangat oleh 7 orang anak yang menanti keduanya sedari tadi. Ketujuh anak itu adalah tunas bangsa yang tumbuh di tempat yang salah. Mereka memiliki kemauan yang keras untuk belajar. Namun, kehidupan memaksa mereka untuk memilih. Dari pagi sampai pukul 2 siang, mereka disibukkan dengan mencari barang rongsokan. Bukan untuk menjaga lingkungan, tetapi untuk mencari uang. Sebuah pena dan buku lusuh berada di genggaman mereka. Di hadapan mereka, tampak sebuah papan tulis yang tertancap miring di dinding beton jalanan. Mereka akan belajar. "Anak-anakku, perkenalkan, ini ada teman baru kalian, yaitu Tiara." Lanjutnya, "Ayo beri salam Tiara." "Selamat siang menjelang sore teman-teman. Aku Tiara, tetangganya Mama Esther. Senang berjumpa dengan kalian," ujar Tiara. Saat perkenalan di depan mereka, Tiara fokus melihat pada seorang anak kecil berusia 4 tahun yang membawa boneka beruang. Tiara sangat mengenal boneka itu. Lalu dia menghampiri anak kecil itu dan bertanya, "Dek, bagus ya boneka beruangnya." "Iya Kak, aku dikasih Kak Tiara dari SD Cendrawasih," jawab anak itu polos. Tertulis di belakang labelnya Tiara. Benar saja, ternyata boneka beruang itu milik Tiara yang disumbangkan saat ada acara bakti sosial di sekolahnya. Tiara sangat bahagia. Barang kesukaannya berada di tangan yang tepat. Seakan boneka beruang itu menjadi penghibur anak kecil itu yang ditinggalkan ibunya meninggal dunia.
Keduanya mendapat tepuk tangan yang mengharukan. Tiara dan ketujuh teman barunya itu makin bersemangat mengikuti kegiatan dengan Mama Esther. Tiara ingin lingkungan kita bersih dari sampah, Mama. Tiara juga ingin bumi kita sehat kembali, ujar Tiara sambil duduk bersila. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Tiara. Mama Esther memberi solusi kepada mereka. Bagaimana kalau kita gunakan jurus 3R saja Tiara penasaran. Jurus 3R itu apa, Mama? Jurus 3R itu berasal dari singkatan reduce, reuse, dan recycle. Jelas Mama Esther. Reduce berarti mengurangi sampah sarannya. Misalnya, Tiara dan yang lainnya bisa membawa botol minum sendiri dari rumah untuk mengurangi sampah botol plastik. Reuse berarti menggunakan kembali barang bekas Misalnya, kaleng bekas biskuit bisa digunakan kembali untuk tempat menabung. Lanjut Mama Esther. Recycle berarti mendaur ulang. Kalian bisa memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan tempat menyimpan alat tulis. Itu artinya kita bisa menjaga lingkungan dan dapat uang juga ya, Mama. Celoteh Anton, salah satu dari ketujuh teman baru Tiara. Nah, itu hasil dari mendaur ulang sampah, kita bisa menjualnya kembali. Jadi, sekali kita mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ujar Mama Esther setuju. Tiara dan teman-temannya mengangguk mengerti. Oh, begitu Mama. Lanjutnya. Oke deh, kita mau coba jurus 3R untuk mengurangi sampah. Mereka sangat antusias mengikuti instruksi Mama Esther. Mereka membuat kerajinan tangan dari botol bekas. Semua gelak canda dan tawa mereka bersaing di antara kedapnya jembatan. Kini tibalah senja. Tak sadar, air mata Tiara yang hangat mengalir di merah pipinya. Tiara memeluk Mama Esther dengan erat. Ia sangat berterima kasih sudah mengajaknya ke tempat ini. Di antara riuhnya ibu kota dan tawa mereka yang berada di kolong jembatan membuat Tiara termenung dan selalu bersyukur. Ada hal lain yang membuat hatinya senang dan hidupnya berguna. Tidak penting lagi berlibur ke suatu tempat yang jauh. Namun, dengan menghibur hati, dengan ini bisa melebur diri menjadi sandaran hati banyak anak negeri. Jalan-jalan ke Yunani, kelelahan sampai mendengkur. Di dalam kehidupan ini, kita harus pandai bersyukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.